Oke, selamat sore. Saat ini saya berada di daerah Muara Sari. Saya bertemu dengan Bapak Julius Gunawan. Beliau adalah seorang pengusaha dalam bidang konveksi ya. Saya akan bincang-bincang sore ini dengan beliau untuk mengetahui bagaimana bisnis beliau dimulai dari kapan dimulainya, kondisinya sekarang seperti apa, dan kiat-kiat apa agar beliau bisa tetap bertahan dan eksis dalam kondisi seperti ini. Ya, selamat sore Pak Julius. Ya, selamat sore. Ya, mungkin saya ingin beberapa pertanyaan untuk Bapak nih. Boleh. Kalau bisnis Bapak konveksi sudah berapa lama nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau mulai dari rintis ya mungkin kurang lebih sekitar ada 20 tahun lah. Udah lama ya Pak ya? Tapi mungkin dulu kan baru dirintis saja gitu ya, baru belum terlalu difokuskan gitu ya. Kurang lebih sekitar 20 tahun lah. 20 tahun ya. Kalau boleh tahu produk-produk apa yang biasa diproduksi dan dijual Pak? Basicnya sih kita memang jahit menjahit ya. Cuman ya dari jahit menjahit itu kita ada berbagai macam kategori lah ya. Ada yang untuk kita sebut pakaian itu bisa dari baju, dari kaos, dari celana ya. Ada juga ya dari bahan-bahan Oscar kulit ya. Itu kita bikin sarung jok mobil, sarung jok motor juga gitu kan. Terus ada juga yang mungkin dari bahan lain ya, ada untuk topi lah atau tas lah ya kan ya. Kalau dari parasit juga kita ada mungkin cover mobil, tutup mobil gitu ya, dan beberapa ada lagi yang lainnya gitu ya istilahnya. Seperti itu ya. Baik, nah dengan kondisi COVID sudah hampir masuk tahun kedua nih Pak, bisnis Bapak kira-kira dengan kondisi COVID ini bagaimana Pak? Apakah terpengaruh atau bagaimana Pak? Saya pikir semua bisnis akan ada terpengaruh lah gitu ya. Ya tinggal kategori pengaruhnya besar atau kecil, tapi saya rasa sih semua memang ada pengaruhnya. Cuman ya memang tidak terlalu sampai setengahnya lah gitu ya. Ya kan berpengaruh sih adalah pengurangannya gitu kan. Cuman ya kita bersyukur masih bisa berjalan, masih bisa ada karyawan dan masih cukup lumayan lah sekedar untuk menutup overhead saja gitu. Oh, masih tetap tidak ada pengurangan, tidak ada Pak ya? Pengurangan sih nggak ada ya, nggak ada ya. Cuman ya mungkin secara volume produksi jumlah pasti berkurang gitu ya. Cuman karyawan ya syukurlah masih bisa berjalan lah gitu ya. Iya. Oke Pak, kalau boleh tahu kiat-kiat Bapak, kan karena juga banyak pengusaha konveksi juga dengan kondisi gini atau bisnis yang lain juga yang turun, ada yang merumahkan karyawan, bahkan mempertahankan karyawan. Nah, kiat-kiat apa yang Bapak jalankan saat ini sampai bisa bertahan ya, meskipun dengan tadi Bapak sampaikan bisa nutup overhead saja misalnya, itu apa kiat-kiat yang Bapak jalankan sehingga dengan kondisi gini masih bisa bertahan, bahkan masih tetap istilahnya itu masih tetap ya, masih bisa stabil lah, walaupun secara produktivitas, secara kuantitatif belum menurun Pak. Oke. Ya mungkin overhead sih tertutup ya, syukur-syukur masih ada lebih sedikit lah gitu ya. Ya, cuman intinya sih kiat-kiat itu ya terlepas dari masalah COVID ini ya. Kiat-kiat itu ya kita intinya kan kita kalau membuat sesuatu atau pesanan ini ya kita harus buat dengan hasil yang baik tentunya gitu kan ya. Ya dalam arti kan supaya konsumen tidak kecewa, tidak sampai terlalu banyak komplain ya kan. Itu adalah kiat pertama saya pikir gitu kan ya. Ya kalau untuk masalah volume berkurang ya kita tidak bisa mempertahankan 100% volume seperti dulu atau bahkan meningkat gitu kan ya. Tapi intinya sih ya oke lah. Ya, kiat kita apa ya, pertama kita tidak mengecewakan konsumen dahulu, itu yang paling penting dalam masa pandemi atau tidak juga kan gitu kan ya. Kedua ya memang ya kita sambil berusaha mencari konsumen baru lah sedikit-sedikit kan gitu, konsumen baru gitu ya, supaya untuk mengimbangi atau menutupi yang volume yang hilang dari konsumen yang lama ya kan ya, kira-kira seperti itulah gitu. Jadi ada penambahan jumlah konsumen baru ya Pak ya? Ya kita berusaha untuk mencari konsumen baru kan gitu ya, walaupun mungkin ya tidak bisa kita harapkan banyak sekali kan gitu ya, seperti itulah gitu kan ya. Iya. Kalau untuk media promosi yang biasa Bapak lakukan apa Pak gunakan dengan kondisi gini kan tentu namanya promosi tetap harus ada ya Pak ya. Apakah yang biasa jalankan seperti apa Pak Yulis? Cuman ya kita sedikit berbeda ya, karena kita dari awal atau dari kita bicara sebelum pandemi gitu ya, kita memang tidak khusus ada promosi gitu ya. Ya cuman kembali kepada tadi seperti saya sebutkan kiat apa ya, intinya kan kalau konsumen
puas ya, mungkin mereka malah bisa membawa teman atau kita sebut konsumen lainnya gitu kan, dari mulut ke mulut. Itulah yang kita berjalan dari kemarin seperti begitu gitu kan. Jadi memang kita tidak, terus terang kita tidak pernah mempromosikan di media sosial atau di iklan di mana, dari awal memang tidak gitu kan. Dan tadi saya bilang si konsumen yang ada malah bisa membawa rekan atau kita sebut konsumen lainnya seperti itu gitu kan. Ya itulah yang kita bersyukur masih bisa berjalan sampai sekarang ya kan. Yang penting seperti tadi saya bilang kan, konsumen harus puas ya kan, dalam apapun juga, walaupun mungkin kita tidak bisa menjamin 100% semua puas ya, tapi minimal jangan ada yang kecewa berat, seperti itulah kira-kira Pak. Ya, itu berarti kualitas yang dipertahankan dan ditingkatkan kuncinya Pak Yuris ya. Kualitas produk ya. Ya, saya pikir ya kualitas produksi dan ya pokoknya komitmen kita lah. Oke lah, kita dari kualitas ya, dari waktu ya, kalau kualitas kan mencakup semuanya kan, kemudian dari waktu juga kan gitu kan, apa yang sudah kita komitmen ya kita harus berusaha benar-benar kejar untuk kita penuhi, kalaupun meleset ya tidak jauh seperti itu kan gitu kan. Itulah yang kira-kira yang kita jalankan sampai saat ini. Kok boleh tahu nama rumah produksinya, nama perusahaannya apa nih Pak, nama yang Bapak gunakan nih? Kita pakai nama Multipro ya. Multipro Betul. Multipro. Ya memang lebih banyak di bidang ya bukan promosi semua sih gitu kan ya, tapi ya memang sebagian ada untuk promosinya gitu, barang-barang promosi maksudnya seperti itu ya. Oke Pak, kira-kira Bapak ada saran-saran, kiat-kiat atau istilahnya tips-tips buat para pengusaha lain yang mungkin kurang lebih bergerak dalam bidang yang sama dengan Pak Julius, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh mereka agar bisnisnya bisa tetap eksis, bertahan, bahkan tetap bisa bertumbuh? Apa kira-kira Pak, kalau boleh masukan buat para penonton yang melihat tayangan ini Pak? Oh iya, oke. Ya pertama ya seperti yang tadi saya katakan ya, pertama adalah kepuasan konsumen, itu yang harus gitu kan ya, kepuasan konsumen. Kedua ya mungkin tetap kita juga coba-coba cari ya, kalau memang mereka yang bisa berpromosi ya syukur-syukur mereka bisa promosi untuk menarik konsumen atau konsumen baru seperti itu gitu kan. Dan kita jalani deh apa adanya ya kan ya, tidak berputus asa ya kan ya. Kita jalanin, karena kalau tidak kita jalanin semua nanti makin ngedrop, atau kita mulai dari awal lagi lebih sulit gitu kan. Ya mungkin seperti itu dulu deh. Oke. Ya, baik. Ya. Itu mungkin Pak, mungkin nanti kita sampaikan ke